Oh, babi. Oke teman-teman, dupa udah dibakar dan waktunya kita mulai. Oke teman-teman, jadi ini sepi banget. Ini merupakan lokasi dimana gue bikin konten dalam mobil sama si Andre kemarin, dan pada malam ini gue pergi ke sini sendirian untuk bikin konten cerita horor men. Dan kalian tahu ini jam berapa? Ini jam 1 lewat men. Dan kalian tahu ini selain jalan sepi, ini selain jalan yang sepi banget kayak gini, di sini juga samping gue juga banyak banget kuburan-kuburan men. Gue sendirian di sini pergi malam-malam, dan ya udah lanjutin aja lah teman-teman ya, buat nemenin teman tidur kalian. Gue bikinin konten cerita horor lagi karena banyak banget yang minta. Let's go, gue bakal mulai aja langsung teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back The Scarer. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku bakalan sedikit berbagi cerita horor, yang dimana cerita ini merupakan cerita nyata yang pernah terjadi di daerah Kalimantan. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan menceritakan beberapa kisah nyata dari orang-orang yang memandikan jenazah dan gangguan-gangguan ketika orang-orang memandikan jenazah teman-teman. Dan ini merupakan kisah yang sebenarnya kisah nyata yang diceritain langsung oleh bapak aku, dan juga merupakan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang pernah ada di Kalimantan teman-teman. Dan wah, ini sepi banget teman-teman. Gue cerita horor kayak gini sendirian jam 1 lewat, samping kiri kanan gue banyak sama kuburan. Ini horor banget. Oke, jadi mungkin tanpa basa-basi teman-temannya, kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke ceritanya aja. Jadi cerita yang pertama ini aku kasih judul Kajian Ilmu Hantu Maryaban. Dan cerita ini sebenarnya teman-teman berasal dari seseorang yang bernama Baki, Bapak Baki. Nah jadi si Bapak Baki ini dulunya berteman sama bapak aku. Jadi beliau itu merupakan kayak satu profesi lah sama bapak. Kayak mengurus jenazah yang bermasalah, kayak jenazah yang bangkit, orang-orang yang punya ilmu yang meninggalnya bermasalah gitu loh, mandiin jenazah-jenazah yang bermasalah gitu loh. Jadi ya satu profesi lah. Aku nggak tahu beliau itu udah kenal lama sama bapak atau gimana, nggak tahu, cuman mereka saling kenal lah. Jadi si Baki ini teman-teman pernah punya pengalaman. Pada waktu itu beliau diminta datang untuk mengurus jenazah yang bermasalah. Mungkin desanya gak usah aku sebut teman-temannya. Jadi ya beliau intinya diundang untuk mengurus jenazah seorang keluarga yang bermasalah gitulah. Nah jadi pas datang ke rumah itu teman-teman, jenazahnya ini belum dimandikan. Jadi orang kampung pun gak ada yang berani men. Cuman beberapa aja yang datang pada waktu itu, katanya itu pun beberapa itu keluarga-keluarga juga. Nah jadi si Fulan yang meninggal ini teman-teman, orang yang meninggal ini semasa hidupnya itu katanya kayak apa ya istilahnya, kayak preman gitulah, kayak kepala preman. Cuman orang ini dikenal sakti adijaya teman-teman. Istilahnya orang sakti, orang jago lah. Orang jago istilahnya itu kayak kepala preman di daerah sana lah teman-teman. Istilahnya dikenal paling sangar lah di daerah itu teman-teman. Jadi pas meninggal teman-teman ya mungkin ada masalah juga sama orang-orang desa gitu. Jadi orang gak ada yang terlalu berani datang teman-teman, cuman beberapa doang. Gue merasa gue nggak sendiri men di sini men, kayak keluyuran di belakang gue kayak orang jalan men, serius. Makanya gue lihat belakang kanan kiri. Jadi ketika Bapak Baki melihat jenazah ini belum dimandikan teman-teman, beliau langsung mempersiapkan perlengkapan mandi untuk mengurus jenazah ini teman-teman. Jadi pada waktu itu Bapak Baki ditemani sama anak tertua dari almarhum ini teman-teman. Mereka kayak berdua ngurus mayatnya. Dan
Ketika si Baki ini nyiapin air sabun, nyiapin segalanya lah teman-teman, mayatnya ini tiba-tiba matanya kebuka, melotot. Yang tadinya mejam melotot, dan kakinya itu teman-teman, kan biasanya dari rumah sakit kan udah langsung diikat tuh, tangannya kayak diikat sama kain, ibu jari kakinya diikat sama kain. Tiba-tiba kayak bunyi geblak. Kaget dong mereka berdua. Ternyata tali ikatan di kaki itu lepas, dan kakinya itu kayak blek, jatuh ke samping kiri kanan gitu loh. Kaget mereka, wah ini ada apa nih? Mulai ada kejanggalan teman-teman. Cuman mereka tetap melanjutin doa, karena juga takut teman-teman. Mereka cuma bisa doa sambil menyiapkan beberapa perlengkapan. Jadi setelah semuanya siap, si Baki ini langsung ngambil air, terus mau nyiram si jenazah ini. Tiba-tiba tangan si Baki ditangkap sama si jenazahnya. Blek, ditangkap. Matanya yang tadi melotot menatap langsung sama bapaknya si Baki, kayak orang hidup gila banget. Dan setelah ditangkap, mayatnya itu ngomong kayak gini. Mayatnya ngomong loh. Bayangkan orang meninggal ngomong lagi. Jadi pada waktu itu kata bapak Baki, mayatnya ini sempat ngomong kayak gini, mandikan aku dengan darah anjing hitam. Mayatnya minta kayak gitu Anaknya cuman bisa keduduk. Terus kata si anak, asalkan jenazah gak bermasalah, kami turutin, keluarga turutin. Jadi si bapak Baki ini sebenarnya udah di sana udah berpikir, wah saya nyerah aja deh. Ini udah nggak sesuai syariat gitu loh. Ini udah bermasalah ini nih. Kayaknya nyerah aja deh. Tapi di satu sisi teman-teman, seluruh keluarga almarhum ini cuman bisa minta tolong sama bapak Baki ini, karena nggak ada lagi yang bisa mandiin, bisa ngurus, dan nggak ada yang berani Jadi mereka berdiskusi dulu nih, berdiskusi sama keluarga-keluarga gimana nih. Sebenarnya saya udah nyerah nih, gimana? Tapi tetap minta tolong, dan kata keluarga nggak usah, ya udah turutin aja gimana maunya nih si ilmu. Yang penting bisa jenazahnya selesai, yang penting jenazahnya gak bermasalah, ikuti aja. Terus diikuti teman-teman. Beberapa dari keluarga pergi ke dusun, ke pedalaman untuk nyari anjing berwarna hitam, dan syukur-syukur gak lama ketemu, langsung dibeli, langsung dibawa pulang, dan di rumah langsung disembelih, airnya dituang. Ini sebenarnya kata bapak Baki cerita sama bapak aku, ini sebenarnya tanpa sepengetahuan masyarakat. Jadi intinya udah diam-diam nih ngurusnya. Ini kayak gini nih, yang menyalahi gini udah diam-diam, cuman mau bisa apa, kata bapak Baki, ini udah sesuai kemauan keluarganya kayak gitu. Ya udah saya ikuti aja, sebenarnya saya udah nyerah dari awal, kata bapak Baki. Udah diturutin aja. Diturutin, dituang darah teman-teman. Terus darah dibawa ke dapur. Tiba-tiba teman-teman mayatnya bangun. Jadi mayatnya itu kayak orang kayang. Yang tadinya baring, tangannya langsung kayang. Jadi jalan sama kaki sama tangan, dan ternyata teman-teman ya, tanpa kita tahu, yang di film-film itu setan kayang itu sebenarnya berasal dari kisah nyata loh. Dan sebenarnya dari setan-setan zaman dulu itu emang kayak gitu, jalannya kayak gitu. Pakai kaki, pakai tangan, berbalik. Jadi berdiri langsung kayak gitu, pakai kaki, pakai tangan, kayak orang hidup kayang intinya. Bangun langsung jalan merangkak kayak setan kayang gitu loh. Jadi langsung takut, langsung nyamperin darah gitu loh. Terus kayak yang keluarga, kayak anak tertua, ya udah Pak, silahkan Pak, nggak apa-apa, kita sekeluarga ikhlas aja, lakuin aja Pak. Dilakuin teman-teman. Si Baki ini dengan badan gemeter, ya udah, nih
anjing hitam tadi langsung disiramin dari kepala sampai ke ujung kaki, disiramin sebadan. Tiba-tiba teman-teman, yang tadinya jenazahnya kayang, berdiri, langsung bangun kayak orang berdiri. Seluruh badannya kayak langsung, bulu-bulu badannya ini langsung kayak makin memanjang teman-teman, makin memanjang, makin menebal badannya. Pokoknya memanjang itulah katanya, sampai kukunya memanjang, taringnya muncul, mulutnya berbuih. Jadi bangun dan tiba-tiba mayatnya ketawa. Hahaha. Utuh men. Dan aku lupa di detik ini bapak itu ceritain kayak gimana ya. Intinya kayak gini teman-teman, pada waktu itu setelah mayatnya itu bangun berdiri, dia ketawa, katanya akhirnya badanku utuh. Jadi kayak seakan-akan setelah dituruti itu kayak apa ya namanya ya, kayak ilmu yang ada di dalam badannya itu jadi utuh sama mayat si jenazah yang tadinya ilmunya cuman bisa dari dalam nih, dikuasai seluruh badan karena disiramin air darah tadi. Dan tiba-tiba teman-teman, mayatnya itu ngomong kayak gini. Dia langsung menunjuk anak tertua dari almarhum, "Kamu kesini." Si anak cuman bisa maju, terus duduk di depan mayat. Terus mayat bapaknya itu mintanya kayak gini, "Kamu jilat darah yang ada di badanku." Si anak ya mau gimana, pengen gak diturutin, jadi aib keluarga gitu loh. Karena si anak ini gak mau bapaknya ini jadi aib, bapaknya ini gentayangan, bapaknya ini meneror seluruh warga. Jadi malu gitu loh, si anak ini gak mau bapaknya ini malu dituruti sama dia. Dia jilat pada bagian pada waktu itu bagian paha teman-teman, dijilat di sana darah anjing hitam tadi. Cuman beberapa jilatan doang, nggak banyak banget. Setelah itu mayatnya ketawa dan langsung jatuh ke lantai. Dan ternyata teman-teman, ternyata itu merupakan proses menyalin ilmu ke inang yang baru, yaitu ilmu itu berpindah ke si anak tertua. Jadi ya proses menyalin ilmu lah teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin bapaknya dulu juga melakukan atau mengambil ilmu Maryaban ini kayak gitu ritualnya gitu loh, sama orang yang punya ilmu dulu, disiram sama darah anjing hitam, terus dijilat di badan, terus ilmunya berpindah ke bapaknya, mungkin kayak gitu dulunya. Terus setelah anaknya menjilat darah tadi, jenazahnya langsung bisa diurus teman-teman, gak ada masalah lagi, langsung bisa dikuburin, selesai urusan. Tapi setelah itu yang bermasalah si anak sering emosian, katanya si anak sering berantem sama si istri di rumah. Terus kalau berantem di rumah gak nanggung, pintu bisa lepas, tangan kaki bisa ke istri gitu loh. Jadi kayak si anak ngerasa, wah ini udah ada yang gak beres nih dari aku gitu loh. Terus katanya kayak di jalan, kalau ada sedikit masalah sepele sama orang, udah mau nusuk orang aja gitu loh. Jadi setelah itu si anak ini mendatangi lagi si bapaknya, si bapak Baki tadi atau si Baki tadi. Terus dia konsultasi, gimana nih, saya ngerasa gak enak setelah kejadian yang kemarin itu katanya. Terus bapak Baki ini karena awamnya dengan ilmu kayak gitu, beliau cuman ngerti sedikit-sedikit aja gitu loh, cuman cara memandikan, bacaan-bacaannya biar gak bermasalah gitu loh. Terus bapak Baki ini berinisiatif untuk membawa si anak ini atau si anak almarhum ini ke rumah
bapak aku, teman-teman. Nah, jadi setelah itu mereka pergi ke tempat bapak aku, terus sampai ke sana terus cerita sama bapak aku. Nah, jadi di sini juga nih bapak aku tahu ceritanya, teman-teman. Dan bapak aku cerita ke anak-anaknya termasuk aku gitu loh. Jadi di sana mereka ketemu, terus si Baki ini nyeritain kejadiannya sama bapak aku kayak gini katanya. Dan sekarang si anak yang bermasalah katanya pada waktu itu, terus si anak ini pengen diobati sama bapak aku, karena kebetulan bapak aku selain ngurus jenazah beliau juga tabib pada dulunya. Jadi gimana pak solusinya, saya pengen ilmu ini dibuang, saya nggak pengen gitu loh. Terus setelah obrolan kayak gitu, nggak lama teman-teman, si anak langsung kerasukan, langsung ngamuk, kayak preman ngamuk, langsung mau adu jotos aja gitu loh. Cuman bapak ya dengan santainya menghadapi gitu loh, beliau doa, karena sesuatu kayak gitu kan cuman syaitan lah teman-teman, syaitan itu lemah lah intinya gitu. Bapak doa, bapak minta perlindungan sama Tuhan gitu loh. Terus kayak ini orang udah siap mau pukul, mau udah mau adu jotos lah intinya, kayak preman ngamuk gitu loh. Dan ilmu maryaban ini teman-teman gak main-main gitu loh. Semasa hidup almarhumnya aja katanya itu sering banget diminta sama perusahaan. Jadi misalnya nih ada perusahaan yang pengen buka lahan, misalnya kayak lahan batubara, lahan apa gitu loh, atau ada cekcok sengketa lahan, pemerintah itu atau orang-orang perusahaan itu manggil beliau ini yang meninggal tadi. Pokoknya orang satu kampung, mau 3 truk, orang mau berapa kampung, beliau udah hadepin sendiri. Tumbang semua, saking ilmu maryaban ini luar biasa gitu loh. Udah jadi berani gitu loh, jadi berani, kebal. Pokoknya biasanya orang ilmu maryaban ini satu kampung pun musuhnya udah nggak sadar lagi menghadapi, maju terus, pokoknya nggak ada cerita. Jadi kayak gitu, orang yang bisa kebal gitu loh, nggak ada rasa takut. Jadi emang luar biasa teman-teman, apalagi si anaknya ini udah ngamuk setengah mati gitu loh teman-teman. Barang apa aja yang ada di sana mau dipukulin sama bapak gitu loh. Cuman karena si anaknya ini termasuk orang yang baik gitu loh, termasuk orang yang baik, terus nggak ada masalah, kayak bukan preman gitu loh. Cuman kayak kesaktiannya itu atau kayak teknik-teknik berkelahinya itu cuman dari dedemitnya aja, cuman dari ingatan dedemitnya aja. Jadi gerakan si anak yang mau berkelahi ini terbatas gitu loh teman-teman. Beda tadi kalau memang si anak preman, si anak jago berkelahi, terus ada dedemit yang emang kuat kayak gitu dimasukin, wah itu ngamuknya setengah mati men. Cuman karena bawaan dari si anak ini emang orang baik, orang soleh gitu loh, jadi nggak terlalu gitu loh, cuman sebatas dedemitnya aja yang berkuasa dari dalam. Terus bapak menghadapi itu, gue nggak tahu, nggak diceritain lebih lanjut ngadepinnya kayak gimana. Cuman pada waktu itu sempat katanya dipukul bapak di bagian dada, sama sekali di bagian perut teman-teman. Karena ilmu-ilmu yang kayak tenaga dalam, ilmu-ilmu kesaktian jin apa namanya biasanya ya, pokoknya jin-jin yang kayak gitulah, jin-jin kejagawan teman-teman, jin-jin kuat gitu loh, biasanya di perut di sini dia tinggal. Jin-jin kebal, jin-jin tenaga dalam biasanya tinggal di perut sini. Nah pada waktu itu katanya diceritain dipukul di bagian dada, buk sama di perut. Terus nggak lama si anak langsung tumbang, muntah darah, dan darahnya itu muntahnya berwarna hitam katanya, dan bau amis banget, yang dimana itu merupakan ilmu yang udah keluar teman-teman, ilmu maryaban yang udah keluar, karena dia belum terlalu lama banget nih di inang tubuh yang baru, jadi dikeluarinnya enteng teman-teman kata bapak. Andai itu udah lama banget, sering dipakai, bahkan sering dikasih makan, entah misalnya kayak dia sering minum darah setiap malam Jumat dan sebagainya, kayak dikasih makan lah inangnya di tubuh, itu bakal susah dibuangin. Bahkan
nggak bisa dibuangin sama sekali lagi, sama kayak si almarhum bapaknya itu, susah dibuangin men. Jadi ini merupakan kisah nyata sebenarnya yang terjadi di daerah pedalaman Kalimantan di tahun, gua nggak tahu, tahun 90-an gitulah teman-teman. Dan ini merupakan cerita nyata men. Bahkan kalau kalian ke Kalimantan, kalian tanya-tanya cerita-cerita orang yang bermasalah dengan ilmu Maryaban, ya parah-parah kayak gini, kalian bisa cari tahu lah ceritanya. Kalian datang sendiri, kalian tanya-tanya sama orang-orang yang lebih tua gitu loh, orang-orang yang dulu-dulunya tahu sejarahnya gitu loh. Oke, jadi mungkin lanjut ke cerita selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut. Dan cerita selanjutnya ini teman-teman, aku kasih judul Jimat Pemikat Wanita. Dan cerita ini gak kalah horornya dari cerita sebelumnya, dimana cerita ini berasal dari bapak aku langsung yang pernah mengurus jenazah seseorang teman-teman. Jadi ceritanya pada waktu itu ketika bapak aku ada panggilan untuk mengurus sebuah jenazah yang katanya terindikasi ada gangguan teman-teman. Jadi pada waktu itu bapak diundang, bapak disuruh datang, dan sampainya di sana itu mayatnya baru pulang dari rumah sakit, belum diapa-apain, cuman diikat, masih baju dari rumah sakit gitu loh. Terus bapak langsung siapin segalanya untuk segaranya memandikan si jenazahnya ini. Jadi pada waktu itu bapak udah nyiapin air, udah nyiapin air sabun dan sebagainya, udah nyiapin kain-kain. Dan setelah melihat jenazahnya dibuka, ternyata masih pakai baju biasa kayak gini lah intinya, pakai baju harian gitu loh teman-teman. Bapak langsung minta gunting untuk menggunting bajunya teman-teman. Jadi digunting. Kebetulan yang meninggal ini laki-laki teman-teman ya, laki-laki usia dewasa gitulah. Jenazah langsung kainnya langsung dipotong, bajunya dipotong, celananya dipotong, dan gak sengaja teman-teman, gak sengaja ketika bapak motong celananya ini, kainnya itu tersingkai, dan bapak melihat suatu keganjilan yang dimana jakar dari si laki-laki ini tegang. Jadi istilahnya kemaluannya itu tegang teman-teman, padahal orangnya udah meninggal. Dan ini merupakan kejadian yang gak wajar banget gitu loh, ganjil banget. Dan pada waktu itu keluarga juga sempat cerita, katanya ketika pas di rumah sakit gitu loh, di rumah sakit itu sempat dimasukin ke laci jenazah teman-teman. Jadi kayak laci stainless gitu, kayak laci penyimpanan mayat, karena pada waktu itu nunggu beberapa keluarga dari jauh datang dulu baru diurus gitu loh. Jadi sempat disimpan di rak kamar mayat teman-teman, dan di situ katanya beberapa kali di dalam laci itu kayak bunyi dur. Jadi kayak mayatnya itu kayak mukulin kepala ke lacinya teman-teman. Beberapa kali ada bunyi dur. Terus si penjaga kamar mayatnya cerita sama keluarga, nanti katanya di ini ya, kasih tahu sama yang tukang mandi, mayatnya ada sedikit ganjil katanya, kayak gitulah intinya teman-teman. Makanya itu waktu itu dipanggil bapak yang ngurus gitu loh. Jadi teman-teman, setelah nggak sengaja nih bapak ngelihat buah jakar si laki-laki ini tegang, bapak udah mikir, wah ini ada masalah nih. Ternyata bapak pada waktu itu minta izin sama keluarga, saya cek ya, saya buka dikit ya jenazahnya, saya cek katanya pada waktu itu. Ya nggak apa-apa katanya. Terus bapak doa, terus bapak minta izin juga sama si almarhum mayatnya ini. Jadi bapak kayak doa sambil ngomong nih, karena biasanya bapak percaya orang yang meninggal ini arwahnya itu masih ada di sekitar situ gitu loh. Jadi bapaknya ini minta izin, wahai almarhum Fulan, saya minta izin untuk membuka auratmu karena saya ingin mengurus jenazahmu dengan niat yang baik. Jadi setelah bapak doa, setelah bapak minta izin sama jenazahnya, bapak coba periksa gitu, bapak buka singkai kainnya, dan ternyata teman-teman
ada jimat yang dililit di bagian pinggang, ada jimat. Bahkan si keluarganya pun nggak tahu kalau jimat itu belum dilepas. Awalnya tahu kalau laki-laki itu biasa pakai kayak kalungan di perut gitu loh, di bawah, di pusat gitu loh teman-teman. Jadi kayak dililit gitulah di bagian pusat, terus ada kayak jimat kayak segi 4 gitulah. Keluarga mengira itu udah dilepas dari rumah sakit, ternyata belum dilepas men. Terus bapak lihat, wah ini ada jimat nih. Lo bayangin orang yang meninggal tanpa melepas atau tanpa meninggalkan keyakinannya, apalagi itu jimat-jimat, apalagi keyakinan-keyakinan yang khurafat, keyakinan-keyakinan musyrik gitu loh. Nggak dibuang sampai meninggal, ya bermasalah gitu loh men, bermasalah. Terus bapak lihat ini, waduh ada jimat nih. Terus bapak nanya lagi nih sama keluarga, bapak nggak mau sembarangan gitu loh, karena takutnya ada risiko-risiko tertentu. Terus kayak konsultasi lagi sama keluarga, ini gimana nih, ada jimat katanya di bagian perut diikat, ini gimana, mau dibuangin atau mau disimpan atau mau bagaimana nih? Kata keluarga, dibuang aja, dibuangin aja. Terus bapak lihat lebih lanjut kan, nih jimat, lihat. Setelah itu bapak manggil lagi nih beberapa keluarganya kan. Ini bagian keluarganya yang mana aja nih? Saya pengen keluarganya hadapin ke sini semua. Gue nggak tahu niatannya itu apa pada waktu itu. Cuman pada waktu itu bapak minta semua keluarga langsung menghadap gitu loh, langsung menghadap semuanya. Dan ternyata teman-teman, entah ya teman-teman apakah bapak itu komunikasi sama makhluk gaib atau gimana, cuman setelah bapak itu lihat-lihat jimat itu, bapak langsung kayak inisiatif manggil gitu loh. Terus dipanggil semua, dan ternyata teman-teman yang datang istrinya aja nih berempat, 4 perempuan langsung masuk. Ternyata istrinya 4 men. Oh ternyata kata si bapak, orang ini punya ilmu ya masalah pelet-peletan gitu loh, masalah wanita-wanita ya kayak gitulah teman-teman. Terus bapak lihat lagi jimatnya, oh ada kayak buhul teman-teman, ada kayak buhul 4 kayak ikatan lah, 4 buhul gitu loh. Terus bapak minta ini setiap istrinya potong buhul-buhulnya. Jadi dipotong men, satu perempuan motong 1 buhul, dipotong. Terus jimat itu sudah dilepas, sudah dibuang. Terus kayak ada jimatnya kan, kayak segi 4. Biasanya kayak ada kalung orang zaman dulu kan, kayak ada segi 4 nih kayak jimat. Nah terus ada itunya. Terus kayak semuanya itu dimasukin ke kresek, diikat sampai 7 lapis plastik pada waktu itu. Terus dimasukin batu besar. Terus bapak itu buang ke sungai teman-teman. Nah dan dari kejadian itu teman-teman kita bisa belajar teman-teman ya. Zaman sekarang nih banyak banget nih kayak orang, wah biar hubungan asmaranya lancar gitu loh, pakai jimat ini, pakai pelet ini, pakai minyak ini, pakai bacaan ini gitu loh. Yang dimana mereka nggak tahu itu bacaan apa, itu mantra apa gitu loh. Kita takutnya gitu loh, nanti pas mau dimandiin nih, pas mau dimasukin ke liang kubur nih, bermasalah kayak mayat-mayat yang tadi gitu loh teman-teman. Jangan sembarangan lah ngelakuin hal-hal yang bersifat ilmu hitam, bersifat sihir dan sebagainya teman-teman, karena banyak banget orang-orang yang menyepelekan itu. Dan sebenarnya memang semasa hidup nggak berdampak, nggak bermasalah. Nggak apa-apa lah, biasa aja lah, nggak ada apa-apa, gue nggak ngerasa apapun. Cuman dampaknya nanti ketika lo sakaratul maut, ketika lo udah mau dicabut, lo tersiksa men. Gak semudah udah meninggal kayak orang soleh gitu loh. Lo 2 hari 3 hari sakaratul maut, dan ketika lo jenazah lo diurus, lo dimandikan, lo mau dimasukin ke liang kubur, banyak banget masalah keganjilan yang bikin malu lo.
keburukan-keburukan ditampakin sama Tuhan, karena Tuhan itu adil, men. Segala keburukan-keburukan itu pasti ditampakin nantinya, bikin malu keluarga lo. Jadi nggak usah sembarangan lah, nggak usah macem-macem lah teman-teman, karena dampaknya itu yang namanya sihir itu teman-teman, itu bakalan berimbas 10 kali lipat kepada penggunanya. Suatu saat lo pasti dapat imbasnya gitu lo, bahkan lebih daripada yang lo dapetin. Jadi jangan sembarangan lah teman-teman. Oke, mungkin jadi segini aja dulu videonya kali ini teman-teman. Mungkin apa-apa yang salah gue sampaikan, mohon untuk diluruskan, mohon untuk dimaafkan. Dan jangan lupa juga teman-teman, like video ini sebanyak-banyaknya, subscribe, dan juga tinggalin komentar kalian di bawah teman-teman ya. Oke, jadi segini aja dulu videonya. Salah hilap mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banget gila.